Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 04 Sake 002. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari kegiatan Sekolah Pasar Modal Universitas Pamulang tahun 2025 yang diselenggarakan pada 17 Mei 2025 lalu. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Husnul Khuluki, SE, MAK. Latar belakang. Akses informasi keuangan semakin mudah, teknologi digital memungkinkan siapapun, termasuk generasi muda dalam hal ini mahasiswa, untuk memperoleh informasi tentang investasi dalam hitungan detik. Lalu kurangnya literasi keuangan. Meskipun informasi tersedia, banyak mahasiswa belum memiliki pengetahuan dan keberanian untuk memulai berinvestasi. Lalu peluang bagi generasi muda. Mahasiswa sebagai generasi memiliki kesempatan besar untuk memahami dan terlibat dalam investasi. Tetapi banyak yang masih merasa investasi itu sesuatu yang rumit dan eksklusif. Lalu peran Universitas Pamulang. Melalui galeri investasi, universitas aktif menyelenggarakan sekolah pasar modal (SPM) untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pasar modal sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan secara teoritis tentang investasi dan mampu menerapkan secara praktis pengetahuan tersebut. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah di sini ada 3. 1. Mengapa penting bagi mahasiswa memahami literasi keuangan dan investasi sejak dini. 2. Apa saja materi utama yang disampaikan dalam kegiatan sekolah pasar modal SPM. 3. Bagaimana SPM membantu mahasiswa Unpam mulai investasi secara aman. Lalu di sini ada tujuannya, ada 3. 1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan dan investasi. 2. Menyampaikan kembali materi yang diperoleh selama SPM. 3. Mendorong mahasiswa untuk mulai berinvestasi sejak dini dengan cara yang mudah dan aman. Pengertian investasi. Menurut Krisna Dwi Setiawan dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Universitas Pamulang 2025, investasi adalah satu kegiatan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. 2. Tidak terbatas pada pelaku ekonomi profesional, tetapi terbuka bagi siapapun termasuk mahasiswa. 3. Langkah awal untuk membangun kesadaran finansial sejak dini. 4. Bagian dari literasi keuangan yang bisa dimulai secara sederhana, bahkan dengan modal kecil sekalipun. Tujuan investasi. Yang pertama, melawan inflasi. Investasi bertujuan menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus inflasi. Menabung biasa di bank dengan bunga rendah tidak cukup karena imbal hasilnya seringkali lebih kecil daripada tingkat inflasi. Yang kedua, memperoleh pendapatan pasif. Investasi memungkinkan memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus bekerja aktif, misalnya melalui dividen saham yang rutin dibagikan. Tujuan investasi yang ketiga yaitu mencapai tujuan keuangan. Investasi membantu mencapai berbagai tujuan keuangan seperti membeli rumah, pendidikan, atau dana pensiun dengan potensi pertumbuhan nilai uang yang lebih baik dibandingkan hanya menabung. Yang keempat, memberikan rasa aman finansial. Investasi pada instrumen yang tepat seperti obligasi retail berbasis syariah dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dan resiko lebih terkendali, sehingga membantu menjaga dan mengembangkan nilai kekayaan serta memberikan rasa aman secara finansial. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai pasar keuangan dan jenis-jenisnya. Pasar keuangan itu merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui berbagai instrumen keuangan. Menurut materi Sekolah Pasar Modal Universitas Pamulang 2025, pasar keuangan terdiri menjadi 2 jenis utama, yaitu pasar uang
dan pasar modal. Pasar uang ini merupakan tempat transaksi keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Diatur oleh Bank Indonesia, serta instrumen yang diperdagangkan meliputi surat berharga pasar uang (SBPU), surat sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, promissory notes, treasury bills, commercial paper, dan lain-lain. Untuk pasar modal yaitu tempat bertemunya investor dengan emiten untuk pendanaan jangka panjang. Diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta instrumen utamanya meliputi saham, obligasi, reksadana, ETP, dan derivatif. Ya, selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama bisa dilihat dari jangka waktu transaksinya. Untuk pasar uang, itu merupakan transaksi jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, sedangkan untuk pasar modal itu transaksi jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu dari jenis instrumennya. Pasar uang itu ada instrumen surat berharga pasar uang, deposito, SBI, commercial paper, dan sejenisnya. Untuk pasar modal itu ada saham, obligasi, reksadana, ETP, dan derivatif. Lalu yang ketiga yaitu dari otoritas pengawasnya. Untuk pasar uang, pengawasnya yaitu diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan untuk pasar modal diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal menurut resiko dan potensi keuntungannya. Untuk pasar uang, resikonya rendah dan nilai investasinya lebih stabil. Sedangkan untuk pasar modal, resiko lebih tinggi dan nilai investasinya lebih fluktuatif, namun potensi keuntungannya juga lebih besar. Untuk tujuan transaksinya, pasar uang memenuhi kebutuhan likuiditas dan membiayai jangka pendek, sedangkan untuk pasar modal menjadi sarana penanaman modal dan membiayai jangka panjang. Selanjutnya adalah mengenai pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, dari pengertian menurut undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal itu adalah suatu mekanisme atau tempat yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan modal dengan pihak-pihak yang memiliki modal untuk diinvestasikan melalui instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Selanjutnya adalah mengenai fungsi pasar modal. Nah, menurut Carmila dan Ernawati tahun 2018 dalam buku Mengenal Pasar Modal itu memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi ekonomi, yang kedua adalah fungsi keuangan. Untuk fungsi ekonomi, pasar modal itu menyediakan fasilitas yang mempertemukan investor dengan emiten, pihak yang membutuhkan dana. Melalui pasar modal, emiten seperti perusahaan swasta atau instansi pemerintah dapat memperoleh dana dari masyarakat dengan menjual surat berharga atau efek. Lalu untuk fungsi yang kedua, fungsi keuangan, pasar modal itu memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh imbal hasil atau return sesuai dengan jenis efek yang dipilih. Nah, fungsi ini mendorong investor untuk menanamkan modalnya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Keunggulan pasar modal. Menurut Krisnadi Setiawan dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Universitas Pamulang tahun 2025, keunggulan pasar modal dibandingkan jenis pasar lain adalah: pertama, potensi return yang tinggi. Pasar modal, khususnya saham, menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan instrumen investasi konvensional seperti deposito atau obligasi. Hal ini karena investor dapat berpartisipasi langsung dalam pertumbuhan perusahaan. Namun, potensi return yang tinggi ini juga disertai dengan risiko yang lebih besar, sehingga penting bagi investor untuk memahami profil risiko sebelum berinvestasi. Yang kedua, transparansi dan regulasi yang matang. Pasar modal Indonesia diawasi ketat oleh OJK, BEI, KSEI, dan KPEI.
Regulasi yang kuat memberikan rasa aman bagi investor serta menjamin transaksi berlangsung adil dan transparan. Yang ketiga, diversifikasi investasi yang mudah. Pasar modal memungkinkan investor melakukan diversifikasi portofolio dengan mudah, baik dalam saham, obligasi, maupun reksadana. Diversifikasi ini membantu mengelola risiko karena kerugian di satu investoran bisa ditutupi oleh keuntungan di instrumen lain. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Pasar modal memiliki volume transaksi yang besar dan aktif, sehingga efek dapat dibeli dan dijual dengan cepat selama jam perdagangan. Hal ini memudahkan investor untuk merealisasikan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Dan terakhir, mudah dan terjangkau untuk semua kalangan. Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, investasi di pasar modal kini semakin mudah diakses oleh semua kalangan. Dengan modal awal relatif kecil, misalnya dengan modal mulai dari Rp10.000 dan proses yang serba online, siapapun kini bisa mulai berinvestasi tanpa harus datang langsung ke kantor broker. Struktur dan lembaga pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan pelaksanaan pengawasan dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab memastikan pasar modal berjalan teratur, wajar, efisien, dan melindungi investor. Hanya produk dan lembaga berizin OJK yang diakui secara hukum. Di bawah OJK terdapat 3 lembaga inti yang disebut sebagai Self-Regulatory Organizations. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi berbeda, namun setara dalam menjaga kelangsungan dan integritas pasar modal, yaitu yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BII, tempat berlangsungnya transaksi jual beli efek. Yang kedua, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, menyimpan dan mencatat kepemilikan efek secara elektronik. Yang ketiga, Clearing, Penjaminan Efek Indonesia atau KPNI, menjamin penyelesaian transaksi efek secara tepat waktu dan akurat. Yang selanjutnya, instrumen investasi di pasar modal. Menurut Fadli Fattah, dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal di Universitas Pamulang tahun 2025, instrumen utama di pasar modal Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu saham dan obligasi, dengan reksadana sebagai pengembang dari keduanya. Yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan berbentuk PT, yang memberikan hak atas dividen dan potensi capital gain, yang cocok untuk investor jangka panjang yang siap menghadapi fluktuasi pasar. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang dari perusahaan atau pemerintah, memberikan kupon rutin dan pelunasan pokok saat jatuh tempo. Lebih stabil dan beresiko rendah dibandingkan saham dan cocok untuk investor konservatif. Lalu, reksadana. Investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Cocok untuk semua pemula karena tidak perlu dianalisis sendiri. Tersedia juga reksadana syariah dan Exchange Trade Fund atau ETF yang bisa diperdagangkan seperti saham. Mekanisme perdagangan saham. Menurut Krisna Dwi Setiawan, dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Universitas Pamulang tahun 2025, perdagangan saham di BI dilakukan secara transparan dan terstandarisasi dengan komponen utama berikut. Yang pertama, order book dan sistem lelang. Transaksi saham menggunakan sistem lelang terbuka berbasis order book. Kolom bid menampilkan antrian pembeli dari harga tertinggi, dan kolom over menampilkan antrian penjualan dari harga terendah. Transaksi terjadi saat harga beli dan jual bertemu atau match. Yang kedua, satuan perdagangan atau lot. Minimal pembelian saham adalah 1 lot, atau 100 lembar saham. Harga saham tercantum per lembar, tetapi transaksi dilakukan per lot. Mekanisme perdagangan saham. 1. Fraksi harga. Fraksi harga ditetapkan oleh BI dalam Peraturan 2A/0023-BI/04/2016 dan digunakan sebagai pedoman agar perdagangan berjalan tertib dan transparan. Pergerakan harga saham diatur dalam bentuk fraksi harga sebagai berikut. Harga Rp50 sampai dengan Rp200, fraksi Rp1. Harga Rp200 sampai dengan Rp500, fraksi Rp2. Harga Rp500 sampai dengan Rp2.000, fraksi Rp5. Harga Rp2.000 sampai dengan Rp5.000, fraksi Rp10. Harga di atas Rp5.000, fraksi Rp25. 2. Batasan pergerakan harga atau auto rejection. BI menetapkan batas maksimum perubahan harga saham per hari.
A. Kenaikan. Harga rendah Rp50 sampai dengan Rp200 maksimal naik 35%. Harga menengah Rp200 sampai dengan Rp5.000 maksimal naik 25%. Harga tinggi lebih dari Rp5.000 maksimal naik 20%. B. Penurunan. Untuk semua kategori maksimal turun 15%. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan saham penyelesaian transaksi T+2, yaitu transaksi diselesaikan dalam waktu 2 hari bursa setelah transaksi. Misalnya, kita beli saham hari Senin, untuk pembayarannya wajib diselesaikan pada hari Rabu. Jika tidak, sekuritas berhak melakukan forced sale atau penjualan paksa terhadap saham. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai resiko investasi. Menurut Pak Krisnadi Setiawan dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Universitas Pamulang tahun 2025, beliau menyampaikan bahwa resiko investasi bisa meliputi yang pertama ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini merupakan resiko yang terjadi akibat perubahan harga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, krisis global, atau sentimen negatif dari para investor. Resiko ini nggak bisa dihindari, tapi bisa dikurangi dengan melakukan diversifikasi investasi. Resiko yang kedua adalah resiko pemilihan instrumen yang tidak tepat. Nah, investor bisa aja rugi jika ia memilih investasi tanpa izin resmi seperti kripto ilegal, atau jika ia berinvestasi di platform tidak berizin atau platform palsu, karena biasanya investor tersebut kurang memiliki pengetahuan investasi dan juga daya seleksi untuk investasinya rendah. Lalu resiko yang ketiga adalah resiko penipuan atau kejahatan finansial. Kerugian akibat investasi bisa saja terjadi jika dana investasi disalahgunakan oleh platform ilegal yang tidak diawasi oleh OJK, sehingga uang yang diinvestasikan bisa saja hilang karena investasinya dilakukan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Selanjutnya, risiko kurangnya pengetahuan. Minimnya literasi keuangan dan pemahaman investasi dapat menyebabkan keputusan yang keliru, seperti membeli saham yang tidak layak atau mudah panik saat harga turun. Oleh karena itu, penting untuk belajar dan memahami dasar-dasar investasi sebelum memulai. Selanjutnya, risiko psikologis. Faktor emosional seperti takut rugi, terlalu percaya diri, atau serakah bisa mempengaruhi keputusan investasi. Investor yang tidak dapat mengelola emosinya dengan baik berisiko membuat keputusan yang tidak rasional. Dan terakhir, risiko kesulitan menjual aset menjadi uang tunai. Namun, saham di pasar modal biasanya sangat liquid dan mudah diperdagangkan. Selanjutnya, pengaruh pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi. Pertama, pengetahuan investasi membantu mengembangkan keputusan yang lebih rasional dan bijak. Kedua, memudahkan mengenal instrumen legal dan menghindari investasi ilegal atau beresiko tinggi. Ketiga, mendorong penyusunan strategi investasi sesuai tujuan dan profil resiko. Keempat, penting bagi pemula untuk membangun kebiasaan investasi yang sehat dan terencana. Kelima, meningkatkan kualitas keputusan investasi dengan sikap hati-hati, percaya diri, dan mengurangi kesalahan yang merugikan. Berdasarkan materi dari Sekolah Pasar Modal di Universitas Pamulang pada tahun 2025, pemahaman tentang investasi, pasar keuangan, mekanisme, dan risiko pasar modal sangat penting terutama bagi mahasiswa sebagai generasi muda. Pengetahuan ini tidak hanya menjelaskan konsep dasar investasi, tetapi juga membantu membentuk sikap bijak dan terencana dalam mengambil keputusan keuangan. Investasi dianggap sebagai langkah strategis untuk melawan inflasi, mencapai tujuan keuangan, serta memperoleh pendapatan pasif dengan cara yang aman dan legal melalui instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Selain itu, literasi investasi yang baik berperan besar dalam meningkatkan kualitas dan keamanan keputusan investasi, sehingga penting untuk terus meningkatkan pemahaman sebelum memulai berinvestasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.